Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan yang keempat seharusnya, sekarang ada pergeseran. Pekan yang hari ini tanggal 24 Muharram tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2025. Jadi kalau menurut jadwal pada hari ini yang ketiga itu seharusnya kajian fikih, namun karena Pak Ustaz Eka Saban sedang memimpin ibadah umroh, maka salam salam serta muslim kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, kajian tarikh pada hari ini seperti biasa akan disampaikan yang terhormat Bapak Ustaz Mari kita simak bersama semoga apa yang disampaikan ilmu kita mengenai iman dan kualitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من يهده الله فلا مضل
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hadirin Bapak Ibu yang dilanjutkan dengan doa-doa. Mudah-mudahan semua doa-doa kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Dan seharusnya nanti jadwal saya hari keempat, tapi qadarullah sekarang kebetulan bisa, kebetulan ada yang libur. Ketiga jadi bisa dilakukan. Jadi kami sebagai biasa tarikh atau sirot untuk materi taklim atau untuk murojaah mengulang materi taklim berkaitan dengan masuk Islamnya seorang dari daerah Yaman, dari pedalaman yang bernama Diman. Telah masuk Islam, terpesona, tertarik dengan bacaan tahmid hamdalah yang Bapak Ibu sering dengar kalau Ustaz sebelum ceramah muqaddimahnya tahmid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa Bu? Setiap perkataan yang kita mulai dengan tahmid adalah sia-sia. Jadi benar ya, salam bukan untuk memulai ceramah. Salam kalau bertemu, kalau berpisah. Kan hadisnya juga hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang ke-1, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu ucapkanlah salam. Apabila minta nasihat, nasihati dia. Apabila bersin mengucapkan alhamdulillah, doakan ya rahmatullah. Apabila sakit, jenguk. Apabila mati, antarkan jenazahnya. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim lainnya mengucapkan salam apabila berpisah. Jadi ada makomnya salam, bukan untuk ceramah. Makanya simbolik tarik salam memulai tadi salaman. Pas mau ceramah hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hamdalah ini ternyata ada asbabul wurud, ada cerita menyebabkan seorang dukun dari daerah Yaman, pedalaman, terpesona, terpikat hatinya dengan bacaan tahmid tersebut, karena dia paham
Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kepunyaan Allah. Nahmaduhu, kami memuji kepadanya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kami berlindung kepada Allah, min sururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan, kejahatan amal-amal kami. May yahdihillah, siapa yang dikehendaki mendapat hidayah oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Tah 3 kali ucapan tahmid dibacakan oleh Nabi memantapkan hati iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tah dongeng nanti di Sirah Nabawiyah diceritakan di antara cara tuh orang kafir Quraisy menghalang-halangi dakwah Nabi, menghentikan dakwah Nabi, 2 cara: teror fisik dan teror mental. Intimidasi fisik dan teror mental. Target yang ditargetkan dari teror mental, intimidasi fisik ini, keinginan orang Quraisy tuh Rasulullah itu berhenti dari dakwah, Muhammad berhenti dari dakwah. Karena terus-terusan walaupun diintimidasi, diteror, mereka cari strategi supaya orang-orang yang mendengar dakwahnya tidak menerima. Maka diberitakanlah Muhammad majnun, gila. Diberitakan harapannya kalau omongan orang gila jangan didengar. Ya, kalau ada orang gila itu ngomong jangan didengar. Kalau kita ngobrol dengan orang gila kemana? Di sini dulu sama. Harapan mereka dengan cara menuduh Nabi gila, tidak diterima. Tapi justru tuduhan Muhammad majnun justru membuat tanda tanya hati iman. Bagaimana tanda tanya? Karena jadi iklan gratis. Jadi iklan gratis. Kenapa orang gila diberitakan besar-besaran? Kalau begitu berarti Muhammad ini orang besar. Orang gila mah dari dulu juga sudah ada di Mekah. Gila mah biasa. Kenapa ini orang gila tapi diberitakan besar-besar? Kenapa viral? Viral jagoan, pejabat. Kan kalau di kita ada kejadian rakyat biasa, itu dihebohkan. Kalau yang mengalaminya pejabat, heboh. Media diliput oleh berbagai media sosial media. Itu yang ada di pikiran ini. Kenapa majnunnya Muhammad heboh di Mekah sampai Yaman? Zaman Mekah Yaman itu 600 kilo. Waktu itu belum ada media sekarang. Berarti dari dulu. Kalau sekarang
ajli syariah. Tapi tadi justru Diman jadi penasaran ingin bertemu dengan bahkan ada yang mulia yang ingin kan dukun di Mande. Maka tidak menunggu waktu lama-lama, Diman menyiapkan diri untuk pergi ke Mekah dengan dorongan yang mulia mau mengobati Muhammad. Berangkatlah Diman dari Azri sampai ke Mekah. Ceritanya sampai ke fokus, tidak melirik kanan kiri, fokus ingin bertemu dengan Muhammad. Setelah tanya-tanya sampai ke hadapan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Tidak banyak basa-basi, itu juga langsung menawarkan ketawaran Muhammad, ala murkika, Muhammad, bolehkah aku meruqyah? Bolehkah aku meruqyah? Untuk meyakinkan banyak orang yang sembuh dengan ruqyah, dengan izin Allah. Untuk meyakinkan Nabi tadi Made ngaku dengan izin Allah banyak orang yang sembuh dengan ruqyah. Ruqyah dijampe. Mendengar tawaran tersebut Rasulullah diam. Oh, berarti berita majnunnya saya sampai ke Diman. Rasul tidak menjawab. Kan tadi Muhammad, bolehkah aku meruqyah? Dengan izin Allah banyak orang yang sembuh dengan ruqyah. Rasul diam, kemudian membacakan tahlil tentang inna alhamdulillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu di kitab Sahih Muslim, tahmid ini dimuat di dalam bab Jumat. Dan di kitab Sahih Muslim diceritakan masuk Islamnya Diman dengan tahmid ini. Mendengar tahmid yang dibacakan oleh Nabi, Diman tertutup isiman tahmid Nabi itu. Setelah selesai, Diman meminta Muhammad ulangi dua kali isiman oleh Diman, tiga kali ulangi Muhammad sekali lagi. Ya Muhammad, a'id haulail kalimati, wahai Muhammad, ulangi kalimat-kalimat tadi. Diulang tuh Nabi yang ketiga kalinya. Cukup 3 kali diulang, memantapkan keyakinan Diman untuk mengakui ini bukan buatan manusia. Kalimat ini bukan buatan manusia. Ini pasti wahyu dari Tuhan. Saya dukun, banyak tahu mantra-mantra, tapi tidak ada mantra yang seindah ini. Berarti yang majnun itu bukan Muhammad. Abu Jahal majnun.
yang menuduh Nabi Majnun Abu Jahal dalam rangka tadi untuk menghalang-halangi dakwah. Langsung Diman meminta Muhammad ulurkan tangannya. Kemudian Diman memegang tangan Rasulullah dan langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam iman dengan takwa. Kami yang mengucapkan bersama innal hamdalillah disimak oleh iman. Innal hamdalillah sesungguhnya segala puji kepunyaan Allah. Nahmaduhu kami memuji kepadanya. Wa nasta'inuhu dan kami memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh dan kami memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi dan kami berlindung kepada Allah min sururi anfusina dari keburukan jiwa kami dan wa min sayyiati amalina dan dari kejelekan amal-amal kami. Di sini ada kalimat dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Jeleknya amal karena jiwa yang buruk. Makanya ada istilah polusi jiwa. Kalau jiwa seseorang kotor akan melahirkan amal-amal yang jelek. Kalau jiwa seseorang bersih akan melahirkan amal-amal yang soleh. Maka kesolehan jiwa, kebersihan jiwa itu yang dilindungkan oleh kami berlindung kepada Allah dari keburukan dan diminta jiwa yang baik. Jiwa yang baik diminta, jiwa yang buruk dilindungkan. Nah, makanya ada doa kita berdoa kepada Allah minta diberi jiwa yang dan berlindung kepada Allah jiwa yang buruk. Di Al-Quran di surah Asy-Syam yang tadi saya bacakan di mukadimah, wa nafsi wa sawwaha, demi jiwa, wa nafsi demi jiwa, wa masawat dan apa-apa yang telah diciptakannya. Allah yang menciptakan jiwa, kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fa'alhamaha fujuraha taqwaha, jiwa yang bujur, yang buruk dan jiwa yang takwa. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man zakka, orang yang membersihkan jiwanya. Dan sungguh merugi man dasar, orang yang mengotori jiwanya. Jiwa kotor. Apa yang mengotori jiwa? Dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan mengotori jiwanya. Kalau jiwa kotor, ya bakal lahir amal-amal yang sayyi'ah. Maka minta jiwa yang bersih, jiwa yang takwa, berlindung dari jiwa yang buruk. Nah, Rasulullah mengajarkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Apa itu? Bacaan apa? Bacaan apa? Sebenarnya apa? Apa yang disebutkan apa?
gampang Pak, bager, taros AI, bager si AI Pak. AI minta doa dibersihkan jiwa, bakal masihan AI Pak. Doa sok AI Pak lebih minta doa tahmid dari ayat tahmid. Oh, tahmid innal hamdalillah, minta redaksi tahmid AI masihan innal hamdalillah bager usaha AI Pak lu kadang balik bagus ya. Jadi kalau dulu mah Google kan Google akhirnya tabihan AI profesional taras AI doa minta jiwa yang takwa. Sobian Pak, doa minta jiwa yang takwa. AI cek GPT AI. Jadi cek GPT bisa dari cek GPT atau AI langsung. Tadi di Google Chrome, kalau di Google Chrome, di Google Drive kemudian tidak di Google Chrome langsung di cek GPT minta doa jiwa takwa langsung ayat minta redaksi tahmid so dipasihan jadi tampilan lima simbolik nerangkan bapak tinggal ibu tinggal AI minta redaksi nanti pasihan so iya Pak dengan minta takwa dari meta tahu apa meta dulu kan cek GPT tadi di Google Chrome masihan Allahumma ati nafsi taqwa minta doa jiwa yang takwa Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku yang takwanya dan bersihkanlah dia. Engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkannya. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah penolongnya. Eta teh doa potongan dari doa yang panjang, tapi boleh dipotong itunya saja. Allahumma. Kalau dari awalnya mah panjang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal buri wal harami wal damil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika yang kedua, doa berlindung dari jiwa yang buruk keluar dari tahmid innal hamdalillah, lalu berlindung dari jiwa yang buruk wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa kami yang buruk. Hoyong jiwa takwa, alim jiwa buruk. Meminta jiwa yang takwa tadi, Allahumma anti nafsi takwa, berlindung dari jiwa yang buruk. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tuh. Jadi jiwa itu yang pokok. Kalau jiwa kita bersih akan melahirkan amal-amal yang baik. Tapi kalau jiwa kita kotor
akan melahirkan amal-amal yang sayyi'ah, yang buruk. Nah, apa yang menyebabkan jiwa kotor? Dosa. Kan di dalam hadis lain, hati itu suka berkarat. Jadi hati, kalau seseorang berbuat dosa, maka di hatinya ada titik hitam. Berbuat dosa dari namahan. Nah, kalau itu dibersihkan, tak eta numotoran jiwa itu. Kalau terus-terusan titik hitam dibiarkan, jadi berkarat hatinya. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya hati itu suka berkarat, seperti berkaratnya besi. Innal qalba tasda'u kama tasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu suka berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Besi kalau dikaratan, sahabat harusnya ari ngabersihan hati nutos berkarat cenah kumaha Rasul. Teu harus ngabersihan besi sahabat teh. Ngabersihan besi mah apa? Bagaimana membersihkan hati yang karat tadi? Wa kaifa jalan wa ya Rasulullah? Qala zikrullah wa qiraatul Qur'an. Rasul menjawab, membersihkan hati yang berkarat tersebut dengan zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang mengingat Allah, minta ampunan kepada Allah. Kan tadi dosa yang mengotori hati itu dosa. Minta ampunan kepada Allah, bertobat, kayak bersih diri kesehatan. Kalau dibiarkan kotor, akan melahirkan amal-amal yang sayyi'ah. Makanya tadi Diman setelah menyimak tahmid, Diman bergumam, ini kalimat bukan buatan manusia, ini mah pasti wahyu. 3 kali cukup membulatkan hati Diman, meyakinkan hati Diman untuk masuk Islam, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diman bergumam, saya tahu tuh mantra-mantra dukun, mantra-mantra tukang sihir, tapi tidak seindah ini. Maka tuh kata Diman, jadi yang Majnun itu bukan Muhammad, jadi Abu Jahal yang Majnun kan tadi jiwa. Jadi kan maaf di kita ada istilah gangguan jiwa. Orang yang Majnun akan terganggu jiwanya itu. Nah, ini yang beramal buruk, jiwanya terganggu, terkotori oleh dosa. Makanya anggota badan itu hanya sebagai anak buah, darajat nama hati. Al-qalbu malikun, hati itu ibarat raja. Anggota badan itu rakyatnya, anak buahnya. Mata, telinga, hidung, mulut itu bagaimana hati, instruksi dari hati. Kalau hatinya bersih, hati dan jiwanya bersih, hati dalam arti fisik, fisiknya jiwa, dalam arti bukan fisik. Jadi secara fisik mah hati, ayah hati, tapi itu secara makna jiwa. Nah, kalau jiwa seseorang suci bersih akan melahirkan amal-amal yang besar. Kalau jiwanya kotor akan melahirkan amal-amal yang buruk. Maka punten yang dulu ada rumus mensana in corpore sana, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tidak selamanya tubuhna kuat jiwana sehat. Ada tubuhna kuat jiwana rusak. Justru dibalik, di dalam
jiwa yang sehat, tubuh bakal kuat. Jadi jiwa nu harus kepada Allah dipinta supaya takwa dan anggota badannya bakal nuturkeun. Kalau jiwanya itu bersih, jiwanya takwa, nanti anggota badan bakal mengikuti. Makanya pinta jiwanya dulu. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, ati Allah berikan nafsi kepada jiwaku takwaha, ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah dia. Anta khairu man zakka, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Anta waliyuha, engkaulah pelindungnya, wa maulah dan penolongnya. Atau saya Pak, bisa ya? Ikhtiar langitnya. Di surah As-Samsu tadi ayat ke-7, ke-8, ke-8, ke-10. Wa nasihu wa manasawwa wa alhamana utuqra wa taqwa wa dosa itu yang mengotori jiwa. Maka ketika seseorang jiwanya dikotori oleh dosa, bersihkan dengan dzikrullah wa qiraatul Quran, dengan mengingat Allah, istighfar, bertobat, meminta ampunan kepada Allah. Kalau dosa kasih sama manusia tidak bisa cukup dengan dzikrullah, harus minta maaf. Ada hati yang terambil, harus dikembalikan. Kalau tidak mengembalikan, walaupun sebesar kayu arok yang tidak bisa dipakai nyuap, sagede kumaha kayu arok, kayu pada nyuap. Siapa yang mendolim harta saudaranya, walaupun sebesar kayu arok, haram masuk surga. Siapa yang mendolim hak saudaranya, walaupun sebesar kayu arok, haram masuk surga. Ngadolim nanti sebesar kayu arok, haram masuk surga. Kok mau ngadolim triliunan? Gak apa? Hancur gitu. Makanya nanti Bapak di antara neraka dan surga ada sirot jembatan. Setelah jembatan, selain jembatan, ada yang disebut kontor, tempat transit. Seseorang mau ke surga, walaupun sudah selamat dihisab, di mizan, di sirot, tapi ada hak manusia yang belum terselesaikan. Hak-hak adami, kalau ada kedoliman kudu dibayar tadi. Maka tidak berbayar, amal soleh yang dibayar. Mun gaduh, gaduh dan saeutik saya dipakai bayaran dosa anu didolim dipikul. Dosa rakyat nah,
tapi disiksanya saumur. Siap itu kulit manusia, Bapak Ibu, kulit manusia ini tipis. Kakoen bareng saudara-saudara, kadagon mobil diduruk di neraka, panasnya 70 kali lipat sedunia. Berarti siap di neraka. Kalau itulah orang-orang dulu mah keimanannya. Kalau mendengar neraka takut, kalau mendengar surga kabita. Nu aya mah neraka bae canaya nerakanya ibu mangke. Penting mah senang-senang heula. Ayeuna mah teu sarieun ku nerakana. Naon cenah saleutik dosa maling teh mending gede sakalian. Dia gede. Siapa yang mendolim hak saudaranya walaupun sebesar kayak balok tidak akan masuk surga haram. Haram masuk surga mendolim. Tuh makanya tuh ada tadi ada kontrol yang di situ harus islahullah. Nah itulah tuh kalau jiwa kotor. Tuh makanya tadi minta kepada Allah jiwa yang takwa berlindung dari jiwa yang kotor atau jiwa yang buruk. Bapak Ibu tahmin tahmin ucapan innalhamdulillah yang memikat hati, mempesona hati di mana dukun mereka sampai nabi di mana mereka sampai nabi pun nabi sampai mubarak nabi Badangan jampe nabi pun nabi dijampe ku hamdalah tuh. Jadi di mana dijampe? Di mana badangan jampe nabi? Di mana nabi majunan? Di mana majunan? Pun nabi dijampe asal dukun masuk Islam. Hamdalah atau tahmid yang memikat hati itu hadisnya riwayat Imam Muslim di kitab Salat Jumat. Adapun kisah iman masuk Islamnya itu mah ada di Sirah Nabawiyah. Doa hati-hati doa dua doa yang tadi saya sampaikan, doa minta jiwa yang takwa dan berlindung dari jiwa yang buruk. Makanya dalam PR diujian hafalkeun, insyaallah dihafalkeun apa? Om pesimis lah dua cetek lah dua oke. Tinggal di meta di ChatGPT insyaallah hafal ya. Sakit itu benar Bapak Ibu sekalian yang mau pagi hari ini mulai dari ilmu dari bulan dari mulai aku ada puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.